Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita secara online mata kuliah struktur aljabar. Jadi sampai sore Rabu ini Bapak buka masih banyak yang belum mengumpulkan tugasnya di Google Classroom untuk materi minggu kemarin ya. Ya, dengan judul materi tentang minggu kemarin materinya relasi ekivalen ya. Ya, jadi kita masih di modul 2. Hari ini materinya di bagian 2.3, judulnya sistem matematika. Yang dimaksud dengan operasi biner itu adalah operasi di mana setiap kali operasi itu dijalankan hanya ada dua unsur yang dapat diselesaikan ya. Lihat yang di kanan ini ilustrasinya ya, ada X masuk, ada Y masuk ya. Nanti ada keluar X bundaran Y. Jadi kuncinya di sini hanya dua unsur yang dapat diselesaikan. Kita lanjutkan. Ya, misalkan terdapat 3 unsur, 2 unsur dikerjakan terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan 1 unsur yang dikerjakan kemudian ya. Jadi diulangi lagi. Jadi ini kunci dari operasi biner atau bahasa Inggrisnya adalah binary ya. Binary operation tidak dapat mengerjakan 3 unsur sekaligus ya. Jadi selesaikan 2, nanti baru dilanjutkan lagi. Oke, berikutnya definisinya ya. Misalkan X besar ya. Jadi ingat untuk himpunan kita harus selalu menggunakan huruf besar ya. Ya, jadi kalau X kecil itu berarti isi dari X besar. Ya, himpunannya misalkan A kecil berarti itu adalah anggota dari himpunan A besar ya. Himpunan X itu tidak kosong. Operasi biner ya, di sini ada star atau bintang. Pada himpunan X adalah fungsi atau pemetaan dari setiap pasangan berurutan X, Y. Anggota himpunan X cross himpunan X dengan tepat satu anggota X star Y, elemen dari himpunan X ya. Jadi operasi biner ini mempunyai 2 bagian yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia dikatakan operasi biner kalau dia well defined ya, atau bahasa Indonesianya terdefinisi dengan baik ya. Misalkan kita ambil X, Y itu sama dengan X aksen Y aksen, haruslah Fx, Y nya itu sama dengan F aksen Y aksen. Itu arti terdefinisi dengan baik ya, well defined. Oke, syarat yang kedua yang harus dipenuhi kalau di operasi biner, himpunan X tertutup di bawah operasi star, yaitu untuk setiap X, Y elemen X cross X, maka X star Y itu elemen himpunan X ya. Itu definisi dari operasi biner. Ya, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama himpunan bilangan asli atau natural, n itu bilangan asli ya. Ya, penjumlahannya merupakan operasi biner ya.
kita periksa syarat yang kedua tadi. Yang pertama, dia harus well defined. Ya, jelas bahwa operasi plus, ya, operasi penjumlahan ini adalah terdefinisi dengan baik karena setiap pasangan berurutan x, y elemen n cross n dikawankan dengan tepat satu nilai x plus y. Ya, atau boleh kita simbolkan setiap x, y, x aksen, y aksen elemen n cross n dengan x, y sama dengan x aksen, y aksen, maka pastilah fx, y sama dengan fx aksen, y aksen. Oke, berikutnya jelas bahwa untuk sembarang x, y elemen bilangan asli, bahwa x, y juga adalah bilangan asli. Ya, dengan kata lain, n itu tertutup di bawah operasi plus, ya. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Kalau tadi plus, sekarang kita buat tanda pagar, ya. X pagar y itu sama dengan x tambah 2y, di mana x dan y anggota dari himpunan bilangan asli. Akan ditunjukkan bahwa pagar itu merupakan operasi biner. Ya, kita cek satu-satu, ya, karena ada dua syarat. Syarat yang pertama jelas, ya, x, y kalau disamakan dengan x aksen, y aksen, itu pastilah fx, y itu sama dengan fx aksen, y aksen, ya. Berikutnya yang kedua, syarat yang kedua juga sudah dipenuhi. X, y anggota himpunan bilangan asli, jelas bahwa x tambah 2y juga anggota himpunan bilangan asli. Atau dengan kata lain, n tertutup. Ya, bisa kita ambil untuk sembarang nilai. Misalkan x itu 1, y 11 misalkan, ya. Ya, jelas 1 tambah 22, 23 juga bilangan asli. Kita ambil cukup besar, ya, ini 1 juta. Y-nya mungkin kita ambil juga 1 juta, ya. Jadi kita tes 1 juta ditambah 2 juta juga masih merupakan anggota bilangan asli. Jadi karena kedua syarat ini dipenuhi, artinya pagar itu adalah merupakan contoh operasi biner. Oke, kita tunjukkan yang bukan yang bukan, ya. Yang bukan operasi biner. Ya, misalkan kita ambil simbolnya itu adalah star atau bintang, itu sama dengan x kurang y, di mana x, y itu elemen atau anggota himpunan bilangan asli, ya. Jadi kalau untuk menunjukkan dia bukan, cukup kita tunjukkan salah satunya saja, tidak perlu keduanya, ya, tidak perlu well defined, ya. Kita ambil aja sembarang bilangan asli, ya, di sini. Ya, 3 dengan 5. Ya, jelas 3 kurang 5 itu min 2. Ya, min 2 itu bukan bilangan asli. Kalau Bapak lebih suka, kita ambil misalkan contohnya itu y sama dengan x, ya. Kita lebih bagus contoh kita. Misalkan kita ambil y itu sama dengan x, ya, jelas x kurang x itu sama dengan 0, kan? Ya, 0 itu juga bukan anggota bilangan asli, karena bilangan asli itu dimulai dari 1, bukan dimulai dari 0, ya. Ya, jadi artinya star ini tidak tertutup di bawah operasi jadi n tidak tertutup di bawah operasi star, sehingga star bukan operasi biner pada himpunan
bilangan asli ya. Mungkin kalau seandainya soalnya kita tukar X, Y elemen R besar atau himpunan bilangan real. Nah, coba nanti dipikirkan ya, kira-kira apakah dia operasi biner ya. Kalau seandainya operasi biner, kita coba misalkan X, Y itu anggota dari himpunan Z ya, bilangan bulat ya, boleh bulat negatif, boleh bulat positif. Apakah dia masih operasi biner ya? Coba dipikirkan ya, mana tahu nanti itu kita masukkan ke soal kuis ya. Oke, selanjutnya pada slide ke-8 ini adalah sifat-sifat operasi biner. Ada 2 ya, yaitu komutatif dan asosiatif ya. Ya, misalkan operasi biner itu di sini kita simbolkan sebagai star. Jadi bisa pagar, bisa star, ya boleh juga bundaran ya. Ya, jika star itu operasi biner bersifat komutatif ya, jika dan hanya jika ini biimplikasi kiri dan kanan untuk setiap X, Y elemen himpunan X, maka X star Y itu sama dengan Y star X. Ya, yang kedua, kalau untuk asosiatif, operasi biner star itu asosiatif jika dan hanya jika setiap X, Y, Z anggota himpunan X, maka berlaku X bintang Y berikutnya dikalikan Z itu sama dengan X dikali X star Y star Z ya. Jadi kita lihat ya, X Y-nya dulu yang di sebelah kiri, berikutnya Y dan Z-nya di sebelah kanan, yaitu syarat bersifat asosiatif suatu operasi biner. Ya, kita lanjutkan dengan contoh. Ya, kita akan tunjukkan bahwa operasi star yang didefinisikan pada himpunan bilangan real ya. Ya, ini kita lihat R besar, real number ya, bilangan real dengan aturannya X star Y sama dengan X tambah Y tambah 1 bersifat komutatif dan asosiatif ya. Kita akan membuktikan. Ya, diketahui operasi star didefinisikan pada himpunan bilangan real dengan aturan ini tadi. Akan kita buktikan bahwa star tersebut, operasi biner tersebut bersifat komutatif dan asosiatif. Oke, yang pertama ya, kita akan tunjukkan dia bersifat komutatif ya. Kita ulangi lagi, dia bersifat komutatif apabila berlaku X star Y sama dengan Y star X. Ya, tadi aturannya adalah X star Y itu sama dengan X tambah Y tambah 1. Ya, boleh kita balikkan posisinya karena tambah itu bersifat komutatif ya. Kita balikkan Y dulu, setelah itu X. Ya, itu jelas ya, bahwa Y tambah X tambah 1 itu kan adalah Y star X ya. Kalau misalkan A dengan B ya, atau di sini B, di sini A, berarti itu tambah 1 itu sama dengan operasi biner B star A ya. Jadi ini mudah sekali ya. Jadi kita buktikan bahwa berlaku untuk setiap X, Y anggota himpunan bilangan real berlaku X star Y sama dengan Y star X, maka terbukti bahwa star itu bersifat komutatif ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan apakah
Star itu juga bersifat asosiatif ya. Bersifat asosiatif itu tadi sudah ada syaratnya. X star Y star Z sama dengan X star Y star Z. Jadi yang ini yang kiri, ini yang kanan ya, kurungnya diperhatikan. Ya, dari aturannya tadi, ya, ingat operasi biner ini kita hanya bisa mengoperasikan dua ya. Kita operasikan dulu X star Y. X star Y itu dari aturan akan berubah menjadi yang ini ya, kurungnya. Ya. X tambah Y tambah 1 star Z. Oke, berikutnya ini yang dikurung ini adalah unsur yang pertama di star Z ya. Jadi unsur pertama dengan star Z. Jadi jelas unsur pertama itu tambah Z tambah 1 ya. Ya, jadi Bapak ulangi lagi, misalkan ini kita kelompok ini menjadi satu unsur ya, jadi berubah menjadi unsur yang tadi ditambah Z ditambah 1 ya. Boleh kita buka kurungnya ya, itu sama dengan X tambah Y tambah 1, jadi nggak masalah, ini kita buka kurungnya ya. Berikutnya kita lihat ya sifat komutatif penjumlahan pada bilangan real ya. Kita boleh ubah urutannya ya. 1 ini kita letakkan ke kanan ya, jadi akan berubah bentuknya menjadi X tambah Y tambah Z tambah 1 tambah 1 ya. Jadi kita tahu bahwa yang ini ya, kalau kita kurung ini Y tambah Z tambah 1 itu adalah aturan dari Y star Z ya. Itu adalah aturan dari Y star Z. Oke, berikutnya X tambah Y star Z ditambah 1 itu tidak lain adalah X. Lihat, ini sudah berubah, ini tambah menjadi star ya. Karena bagian yang ini ya, bentar. Ya, di sini ada tambah ya. Ya, ingat nih, tambah menjadi star yang ini ya. Ya, 1 ini aturannya. Jadi Bapak ulangi lagi tadi dari soal yang sebelumnya, aturannya adalah ini X star Y sama dengan X tambah Y tambah 1 ya. Jadi bagaimana menukar dari star itu ke tambah. Misalkan ini A star B itu akan berubah menjadi A tambah B tambah 1 ya. Jadi kita kembali ke sini, jelaslah bahwa X tambah Y star Z tambah 1 itu sama dengan X star Y star Z ya. Ya, jadi jelas karena setiap X, Y, Z anggota bilangan real berlaku X star Y star Z sama dengan X star Y star Z, maka terbukti bahwa star itu bersifat komutatif dan juga bersifat asosiatif ya. Jadi ini yang kita buktikan adalah yang bersifat komutatif dan asosiatif, yang soalnya itu memenuhi. Nanti di bagian latihan nanti coba dilihat, akan kita coba untuk operasi biner yang tidak memenuhi sifat komutatif. Selanjutnya pada slide ke-11 ini kita akan mendiskusikan tentang elemen identitas dan elemen impers ya.
Jadi definisinya, himpunan X terhadap operasi biner star memenuhi hukum identitas asalkan himpunan X mengandung suatu elemen E sedemikian sehingga E star X itu sama dengan X star E sama dengan X untuk semua X dalam himpunan X ya. Anggota E dalam himpunan X mempunyai sifat demikian itu dinamakan elemen atau anggota identitas. Oke, berikutnya inverse. Himpunan X terhadap operasi biner star memenuhi hukum inverse asalkan himpunan X mengandung suatu anggota identitas E untuk operasi star dan untuk sembarang X dalam himpunan X terhadap suatu elemen X inverse dalam himpunan X sedemikian sehingga X star X inverse itu sama dengan X inverse star X sama dengan E. Ya ini kalau kita lihat mungkin ke matrik ya. Matrik itu masih ingat A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A itu sama dengan matrik identitas ya. Itu mungkin untuk membayangkan identitas itu seperti apa ya. Ya, elemen X inverse dalam X mempunyai sifat demikian dinamakan elemen inverse dari X untuk himpunan X terhadap operasi star ya. Ini definisinya. Kita akan melihat contoh pada slide yang ke-12 ini. Oke. Didefinisikan R kuadrat ya A, B di mana A, B itu anggota bilangan real operasi circle plus didefinisikan pada R kuadrat dengan aturan A, B circle plus C, D itu sama dengan A tambah C, B tambah D. Oke, buktikanlah bahwa himpunan R kuadrat itu terhadap operasi circle plus memenuhi hukum identitas dan hukum inverse ya. Ada dua definisi tadi ya. Jadi untuk menyelesaikannya kita mulai dari membuat yang diketahui. R kuadrat itu sama dengan A, B di mana A, B anggota bilangan real dan operasi circle plus didefinisikan pada R kuadrat dengan aturan yang tadi ya. Ini A tambah C, berikutnya B dengan D. Akan kita buktikan R kuadrat terhadap operasi biner circle plus memenuhi hukum identitas dan inverse ya. Yang pertama tentu akan kita buktikan identitas dulu ya. R kuadrat ya ini bacanya himpunan R kuadrat terhadap operasi circle plus ya. Kita ambil sembarang anggota R kuadrat A, B ya. Himpunan R kuadrat, circle plus itu memenuhi hukum identitas jika R kuadrat mengandung suatu elemen E sedemikian sehingga E circle plus A, B itu sama dengan A, B circle plus E sama dengan A, B untuk setiap A, B elemen R kuadrat ya. Oke, berikutnya kita ini berdasarkan intuisi kita ya. Kita duga E itu adalah pasangan 0,0 ya. 0,0 ya, coba kita buktikan ya.
0,0 operasi biner A, B itu dari aturannya kita pasangkan 0 dengan A, ya 0 dengan A, ya 0 tambah A, berikutnya 0 dengan B, 0 tambah B, ya itu jelas ya 0 tambah A itu tetap A ya, dan 0 tambah B itu adalah juga B ya. Dan coba kita balikkan ya, B dahulu ya, A ya operasi biner dengan 0, B dengan 0 ya, jadi kita dapatkan A tambah 0 dan B tambah 0 ya, jelas A tambah 0 itu sama dengan A dan B tambah 0 itu juga sama dengan B ya, karena 0,0 circle plus A, B itu sama dengan A, B circle plus 0,0 dan sama dengan A, B, maka benar bahwa 0,0 itu adalah elemen identitas ya. Jadi dugaan kita itu benar ya, ada suatu identitas. Jadi terbukti bahwa himpunan R kuadrat terhadap operasi biner circle plus ini memenuhi hukum identitas ya. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk inverse ya. Untuk inverse ya, kita ambil sembarang A, B anggota R kuadrat ya, itu memenuhi hukum inverse jika R kuadrat mengandung suatu elemen identitas untuk operasi circle plus, dan untuk sembarang A, B dalam R kuadrat terdapat suatu elemen A, B inverse dalam R kuadrat, sedemikian sehingga A, B operasi biner A, B inverse itu sama dengan A, B inverse circle plus A, B itu sama dengan suatu identitas ya. Oke, kita duga inverse-nya itu adalah min A ya, berdasarkan intuisi kita duga min A dan min B ya. Coba kita operasikan ya, A, B circle plus min A, B dari aturan tadi A dengan min A ya, berikutnya B dengan min B itu jelas menjadi A kurang A ya, dan B kurang B, A kurang A itu 0, B kurang B juga 0. Dan berikutnya kita balik, coba min A dulu dengan min B dari aturan, berarti min A ditambah A dan min B ditambah B ya, jelas min A tambah A itu juga adalah 0 ya. Kita lihat ini udah ini sama ya, apakah itu A, B duluan atau min A, min B nya yang duluan. Oke, karena ya di atas tadi nampak bahwa A, B circle plus min A, min B itu sama dengan min A, B circle plus A, B sama dengan 0,0 atau sama dengan dugaan identitas kita yang sebelumnya itu, maka benar bahwa A, B inverse itu sama dengan min A, min B ya. Jadi min A, min B ini adalah elemen inverse dari A, B. Oke, di sini jadi terbukti bahwa R kuadrat terhadap operasi biner circle plus itu memenuhi hukum identitas dan hukum inverse ya. Kita dapatkan inverse-nya adalah min A, min B, sedangkan identitasnya itu adalah tadi 0,0. Oke, Bapak rasa cukup demikian.